Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman ahbakumullah, para sobat nasiha yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tanda bahagia seseorang, part yang pertama, ini berkaitan dengan adab dan akhlak tajdidun niyah. Adab dan akhlak dalam rumah tangga, ini terus memperbaharui niat. Maka pada poin berikutnya adalah syukur. Syukur ayol ikhwah. Syukur ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lupakan tatkala mengarungi kehidupan rumah tangga apapun keadaannya. Dan untuk wahai para istri, lengkapi adabmu dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada suami. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yandurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah itu tidak akan melihat, Allah itu tidak akan menatap kepada seorang wanita la tashkuru li zawjiha, yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal ia adalah orang yang membutuhkan suaminya. Maka hadis ini mengajarkan kepada para istri bahwa rasa syukur kepada suami, baik itu atas keberadaannya, baik itu atas tanggung jawabnya, atau atas kebaikannya, adalah hal yang tidak boleh dilupakan oleh para istri. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa esensi utama dari rasa syukur adalah taat. Ketika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, maka ia wujudkan dengan rasa syukur berupa taat. Begitu pula dalam rumah tangga. Hukum asal istri adalah taat pada suami. Karena keberadaan suami adalah nikmat. Tanggung jawab suami adalah nikmat. Apalagi kebaikan-kebaikan suami. Jelas itu semua adalah sebuah nikmat. Berapa banyak wanita yang tatkala mendambakan suami, tetapi yang dinanti tidak juga kunjung bernyali, tidak juga kunjung datang untuk melamar. Berapa banyak wanita yang ia bersuami tapi tidak peduli dengan nafkah. Ada suami tapi tidak menafkahi. Berapa pula banyaknya para wanita yang ia bersuami tapi tiap hari makan hati terus, karena terus disakiti. Karenanya, wahai para istri, bersyukurlah pada suami Anda. Taat kepadanya dalam hal yang tidak menyelisihi syariat. Sejatinya suami Anda lah jalan surga bagi Anda. Yang dengan ridhonya Anda dapat memasuki pintu surga lewat mana saja. Jangan sampai ancaman yang tadi kita sebutkan dalam hadis la yandurullah menimpa Anda. Tidak ditatap oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak ditatap oleh Allah? Yang tidak bersyukur kepada suaminya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini adab yang kedua, adab dan akhlak kedua yang sering kali diremehkan dalam rumah tangga, syukur. Maka berikutnya yang ketiga, yakni amanah bersama. Dalam bingkai rumah tangga, pasangan suami dan istri masing-masing punya hak dan kewajiban. Suami sebagai pemimpin, dia punya kewajiban. Ini menjaga istri dan anak-anaknya baik dalam urusan agama atau dunia. Nafkahi, memenuhi kebutuhan hari-hari, baik itu makanan, minuman, dan pakaian. Diimbangi pula dengan ketaatan seorang istri kepada suami. Tanggung jawab suami yang tidak ringan tadi diimbangi dengan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Kewajiban seorang istri dalam urusan suaminya setahap setelah kewajiban dalam urusan agama. Hak suami itu di atas hak siapapun setelah Allah dan Rasulnya bagi seorang istri, termasuk hak kedua orang tua. Maka hak Allah dan hak Rasulnya setelah itu adalah hak suami.
Maka mentaati suami dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf adalah tanggung jawab terpenting seorang istri. Maka untukmu para suami, istri adalah amanah besar di pundak. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, beliau mengatakan, yakni kalian semua, wahai para suami, tazawwajtum bihinna bi syar'illah. Kalian semua menikahi istri-istri kalian dengan syariat Allah. Wa hunna amanatun 'indakum, dan mereka semua adalah amanah-amanah di pundak kalian. Fa'alaikum an taqumu bi ri'ayati hadhil amanah. Maka hendaklah kalian berusaha untuk menjaga betul-betul amanah ini. Jangan kalian sakiti, jangan kalian berperilaku buruk, dan hendaklah kalian apa? Berbuat baik kepada mereka dan bergaul dengan cara yang baik pula kepada mereka. Ini nasihat dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Dan untuk para istri, rumah tangga adalah amanah di pundakmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun." Seorang wanita di rumah suaminya adalah ra'iyah, seorang pemimpin. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya, pemimpin dalam urusan rumah tangga di rumah suaminya. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang diurusnya. Maka tugas wanita itu tidak ringan. Tugas wanita sebagai seorang istri tidak ringan. Dan kita semua tahu, sekecil apapun suatu pekerjaan, jika dilakukan dengan hati terpaksa, diiringi keluh kesah, niscaya akan tambah berat sebagaimana beban berat, yakni orang dengan berbagai macam amanah. Dengan satu amanah saja, yakni amanah sebagai seorang istri, ini sudah berat. Tapi ketika beratnya pekerjaan tadi dilakukan dengan hati terpaksa, diiringi keluh kesah, ngeresuloh, dan lain sebagainya, akan lebih terasa berat sebagaimana ketika orang ditimpa dengan banyak amanah. Dan sebaliknya, seberat apapun suatu pekerjaan, apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan, kegembiraan, dan ihtisab, mengharapkan keberkahan, mengharapkan pahala, niscaya akan terasa ringan. Tugas dan kewajiban seorang istri yang dipikulnya memang tidak sedikit. Tidak ada yang menyangkal hal ini. Seorang ibu rumah tangga hampir-hampir bisa dikatakan tidak punya waktu istirahat. Pekerjaan itu seolah-olah selalu tampak di depan mata. Kalau seorang ayah mungkin bisa tidur nyenyak di malam hari, berbeda dengan seorang ibu. Kadang tangis dari sang bayi membuatnya langsung terjaga, padahal baru saja mata terpejam. Tugas seorang wanita universal. Sebagai seorang permaisuri yang mendampingi suami, iya. Sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, iya. Sebagai seorang pengasuh sekaligus guru buat anak-anaknya, iya. Bahkan sebagai pelayan yang harus siap melayani seluruh anggota keluarganya, yang harus selalu siap dipakai tenaganya. Maka tidak jarang para ibu itu jenuh, letih, menganggap ini sebagai suatu beban yang menghimpit, beban yang menyiksa. Maka inilah celah yang dimanfaatkan syaitan untuk melancarkan aksinya. Inilah momen di mana syaitan akan dengan kencang mengipasi, menghembuskan godaan. Maka bak gayung bersambut. Para wanita yang lemah imannya akan berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka. Dengan dalih apa? Jenuh. Dengan dalih bosan, maka akan pergi keluar rumah. Nyari kesenangan di luar rumah. Dianggapnya sebagai solusi atau pemecahan masalah. Mereka menutup mata dari bahaya yang timbul dari itu semua. Maka akibat amanah dan tanggung jawab yang disia-siakan oleh seorang ibu, yang ia kemudian keluar seenaknya, yang ia kemudian apa?
abai dengan segala tanggung jawab, anak-anak menjadi liar. Suami tidak lagi mendapatkan kedamaian. Akhirnya, keharmonisan rumah tangga pun terancam. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Sobat nasiha yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jerih payah seorang istri tidaklah sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan manusia, menciptakan syariat, mengatur segala urusan, perintah maupun larangan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada hasilnya. Dan ketika Allah melarang sesuatu, pasti ada solusinya. Karena itu, sudah barang tentu, Allah pula lah yang paling mengetahui perkara-perkara yang bisa mendatangkan maslahat ataupun madarat bagi hambanya. Allah yang paling mengetahui tugas dan amanah apa yang paling cocok, paling pas, paling sesuai dengan makhluknya. Dalam hal ini wanita. Allah itu paling paham tentang tugas dan tanggung jawab apa yang pas untuk kita. Allah Ta'ala berfirman, diuntukkan kepada para wanita, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian, di rumah suami kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala memerintahkan kaum wanita untuk melazimi rumah suaminya, berdiam di dalamnya. Bahkan hukumnya makruh bagi seorang wanita tatkala keluar dari rumah suaminya tanpa keperluan yang mendesak, tanpa izin dari suaminya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Wa innaha idha kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Wanita apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan ngikuti, syaitan akan ngintili. Dan akan membuatnya semakin indah, membuatnya tampak indah di mata orang lain. Wa innaha la takunu aqraba ilallahi minha fi qa'ri baitiha. Dan tidaklah ia dalam keadaan paling dekat dengan Allah saat salat, melainkan ia benar-benar berada di bagian terdalam rumahnya. Menunjukkan bahwa memang demikian fitrah wanita. Kalau keluar, syaitan yang akan mengikuti, syaitan yang akan ngintili, menghiasinya, orang-orang kemudian datang menggodanya. Tapi keadaan terbaik ada di bagian terdalam rumahnya. Inilah keadaan yang paling aman bagi sang wanita. Aman dari segala macam fitnah. Sebagian di antara kita ada yang bertanya, mengapa wanita harus tinggal di rumah? Bukankah wanita juga punya potensi yang mungkin kuliah, mungkin ia adalah lulusan terbaik cum laude. Bahkan tidak hanya sampai strata 1, sampai strata 2. Tidak sedikit pula wanita yang ia punya tingkat intelijensia di atas kaum lelaki, skill di atas kaum lelaki. Bukankah kita mampu bersaing dengan kaum lelaki, kata mereka? Maka ini adalah syubhat yang sering dihembuskan syaitan serta bala tentaranya. Mari kita renungkan. Mau tidak mau kita harus akui, wanita adalah makhluk yang lemah. Secara fisik, secara akal maupun secara agama. Secara fisik, tidak kita pungkiri. Secara akal, ya, karena wanita itu mudi. Yang dominal adalah perasaan, bukan akalnya. Begitu pula secara agama, lemah. Ada kondisi-kondisi, momen-momen di mana wanita tidak bisa menjalankan seluruh aturan agama. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dengan penjagaan terbaik. Melindungi kaum wanita dengan sebaik-baik hijab. Apa? Rumah mereka. Selain itu, realita membuktikan bahwa tugas-tugas di dalam rumah tidak mungkin bisa diselesaikan dengan sempurna kecuali oleh seorang wanita. Karena itulah Allah, zat yang maha bijaksana, menjadikan rumah sebagai amanah bagi mereka. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan di atas, al-mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Seorang wanita itu pemimpin
atas rumah tangga suaminya. Di dalamnya ada anak-anak dan juga suami. Maka bagi para wanita, jadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah. Bila suatu amal yang besar bisa hancur karena niat yang melenceng, sebaliknya, sebuah amal yang tampaknya kecil, tampaknya sepele, bisa menjadi sebuah ibadah yang bernilai tinggi karena niat. Ada perkataan menarik dari Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, seorang kibarut tabi'in. Beliau mengatakan, Rubba amilin kabirin tusaghiruhu niyah. Bisa jadi amalan yang besar, menjadi kecil nilainya karena niat. Warubba amilin saghirin, dan bisa jadi sebuah amal yang kecil tukabbiruhu niyah, menjadi besar nilainya karena niat. Maka niat tadi telah kita bahas. Luruskan niat, iringi dengan rasa syukur. Sekilas rutinitas seorang istri memang tampak sepele. Menyediakan makanan, mengurus pakaian, merapikan rumah, melayani suami, dan lain sebagainya. Maka tidakkah kita ingin menjadikan semua itu sebagai ibadah yang bernilai? Tentu saja. Karenanya, hendaklah setiap wanita noto hati, jaga hati, menjaga ketulusan niat semata-mata untuk meraih ridhonya Allah. Ihtisabul barakah, mengharap-harap keberkahan dari Allah. Maka kerjakan tugas Anda, wahai para istri, sebaik mungkin hingga kemudian mendapatkan ridha suami. Siapa di antara para wanita yang tidak ingin mendambakan di dunia ini suami yang semakin cinta dan di akhirat ia mendapatkan surga? Tidak ada. Setiap wanita pasti mendambakan di dunia ini suami semakin mencintainya dan di akhirat ia mendapatkan surga. Maka kuncinya adalah taat hingga Anda menggapai ridha suami. Kuncinya adalah taat hingga ia menggapai ridha suami. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Demikian pula yang tidak kalah penting, tugas-tugas seorang wanita dengan posisi ibu bagi anak-anak. Mengasuh, membimbing, mendidik, mendampingi, dan lain sebagainya. Curahkan segala kemampuan Anda yang terbaik untuk anak Anda. Ketika kemudian pahala sholat dan puasa tidak bisa lagi Anda raih saat mungkin Anda dapat haid bulanan, menstruasi. Namun doa dari anak yang saleh terus akan mengalir. Ketika kemudian Anda telah ditutup usianya oleh Allah, maka ilmu yang Anda ajarkan kepada anak, itu semua akan mengucurkan dan mengalirkan pahala tanpa henti. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang insya Allah kita telah familiar semuanya. Idza mata insan inqata'a anhu amaluh illa min thalathah. Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, yakni sedekah jariyah. Sedekah yang bermanfaat, sedekah yang terus mengalir. Au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang dipelajari. Dan yang terakhir, yakni waladun salih yad'ulah. Seorang anak yang senantiasa mendoakan, anak saleh yang ia ngamalkan apa yang telah diajari oleh orang tuanya, yang ia pun kemudian memanfaatkan apa-apa yang bersumber dari orang tuanya untuk kebaikan. Orang tua meninggalkan harta, maka ia gunakan, si anak gunakan untuk kebaikan. Itu semua akan benar-benar meninggalkan pahala besar untuk orang tua. Meninggalkan pahala besar untuk orang tua. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan hak istri, hak suami dalam kehidupan rumah tangga. Dan jangan lupa bahwa akhlak dalam rumah tangga yang sering dilupakan bukan 3 hal ini saja. 3 hal ini bukan hanya sesuatu yang terbatas, ini bukan hanya ini yang perlu dipelajari, tidak. Bukan hanya seruan untuk memperbaharui niat, bukan hanya seruan untuk bersyukur, bukan hanya seruan untuk menjaga amanah bersama, banyak. Namun 3 hal ini adalah 3 hal yang memang banyak sekali kasus
di mana orang-orang melalaikannya hingga kita perlu untuk memperingatinya. Ingatlah bahwa akhlak adalah buah dari agama. Maka tingkatkan kualitas agama dengan ilmu dan amal. Sering-seringlah pergi kajian bersama keluarga, hadir di majelis ilmu, saling berbagi faedah dari ceramah yang didengar atau buku yang dibaca. Insya Allah, rumah tangga yang berporos pada agama akan melahirkan akhlak yang mulia. Maka tentrem, adem, ayem pun akan dirasakan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.